Kak, kira-kira kalau misalnya kita belum selesai sama diri kita sendiri, kita masih bisa bermanfaat buat orang apa enggak? Kapasitas seseorang itu semakin tinggi, maka tingkat kebermanfaatannya akan tinggi pula gitu loh, Iya. terhadap orang lain. Ya apapun itulah bentuknya. Di akhir hayatnya dia bilang kayak, aku tuh malu banget Allah ngasih begitu banyak harta gitu. Terus sampai sahabatnya yang lain dia bilang, tapi aku nggak lihat sesuatu kecuali piring dan pakaian lusuhmu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sendi-sendi kita digerakkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, rumusnya pertama niat yang lurus. Ya, inna a'malu binniyat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Oke, sekarang balik lagi di video kesekian kita tentang coffee story. Sebenarnya video ini singkat aja tentang kayak kita ngobrol biasa setiap hari, terus ngediskusiin beberapa hal yang mungkin ya kita lihat, terus mengisi waktu-waktu kita untuk ya saling diskusi aja sih untuk memandang sesuatu gitu dalam hidup gitu deh. Nah sekarang aku mau curhat nih sama suami aku. Jadi kemarin ya waktu aku ngisi, salah satu pertanyaan yang bikin aku akhirnya waktu habis ngisi itu aku jadi mikir lagi, bener gak sih jawaban aku gitu, karena pertanyaannya menarik sih. Dia bilang gini, Kak, kira-kira kalau misalnya kita belum selesai sama diri kita sendiri, kita masih bisa bermanfaat buat orang apa enggak? Bagus pertanyaannya. Ya misalnya bagus. Nah terus habis itu aku Terus kalau aku sih jawabnya apa? waktu itu aku mikirnya, aku jawabnya gini, jadi kebetulan waktu aku ngisi itu di salah satu slide aku masukin yang teori kebutuhannya Abraham Maslow. Jadi dia bilang ada 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama ada tingkatan kebutuhan fisiologi, yang biasa kita tahu ada primer, sekunder, sama tersier gitu kan. Itu kebutuhan manusia secara fisiologi. Jadi kayak kita kalau kita belum, makanya banyak sih kayak kalau di Indonesia kan akhirnya banyak istilah-istilah tentang ngisi perut dulu apa segala macam gitu, karena memang iya kebutuhan utama manusia adalah fisiologi kan, termasuk kayak sandang, pangan, dan papan. Itu primernya. Terus sekundernya fasilitas-fasilitas kehidupan dan sebagainya gitu kan, kayak mobil, mungkin rumah dan sebagainya, dan lain-lain fisiologi lah yang sifatnya tuh fasilitas. Terus yang kedua adalah rasa aman dan rasa nyaman. Kayak misalnya kalau di Indonesia kan untung ya, kayak kita mau sholat aja aman gitu, nggak ada yang mungkin kalau di sini kayak kita sholat tiba-tiba diobrak-abrik nggak boleh sholat kan, nggak ada gitu. Termasuk kayak pokoknya semua hal yang kita rasa di hidup kita tuh kalau kita ngelakuin sesuatu itu ada rasa nyaman, rasa aman. Itu kebutuhan manusia yang kedua, fase kedua. Fase ketiga adalah kasih sayang atau cinta gitu. Jadi makanya banyak kan kayak misalnya ketika banyak kayak orang-orang yang mungkin nggak mendapatkan kebahagiaan ketika banyak secara fisiologi mapan gitu kan, terus secara ekonomi oke, materi dan lain-lain mereka punya, terus jadi apalagi sih, ternyata mungkin mereka yang mereka cari sekarang adalah rasa sayang, rasa nyaman, dan rasa sayang, cinta yang mungkin bisa jadi mereka nggak dapetin dari orang-orang sekitarnya, bisa dari keluarga, orang tua dan sebagainya. Terus yang keempat ada fase mereka membutuhkan kebutuhan harga diri. Jadi kayak dihargai apa enggak, terus sering direndahkan apa enggak, segala macam. Makanya biasanya ketika di 3 fase sebelumnya itu mereka udah dapetin, akhirnya yang mereka ingin tunjukkan adalah mereka dihargai sama orang lain apa enggak, pencapaian mereka bisa dianggap baik apa enggak dan sebagainya gitu. Dan itu adalah sebuah kebutuhan dari manusia. Dan yang terakhir, ini menurut aku menarik, ternyata kebutuhan manusia di tingkatan paling atas adalah aktualisasi diri. Gitu. Dan kalau di Islam itu kan ada dalil yang menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu. Ngomongin soal kebutuhan, akhirnya dari situ aku bilang bahwa kebutuhan manusia kan ada fasenya. Jadi kalau misalnya kita belum selesai di beberapa fase-fase sebelumnya, jadi aku pikir kayaknya belum bisa mencapai optimalisasi untuk memberikan kebutuhan terakhir itu, aktualisasi diri gitu. Jadi waktu itu aku bilang nggak bisa. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa belum selesai sama dirinya sendiri, maka fokus dulu untuk membenahi diri, kemudian baru aktualisasi diri. Terus aku juga bilangnya kayak gini, yang kayak makanya kenapa dibilangin manusia terbaik adalah manusia yang baik-baik, manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain kan gitu. Karena itu maksudnya ketika manusia berada dalam fase terbaiknya, maka mereka akan bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi akhirnya setelah itu aku mikir, kalau kayak gitu berarti kita harus nunggu banyak untuk menunggu kebutuhan kita selesai baru kita bisa bermanfaat buat orang lain. Akhirnya aku mikir,
Bentar. Gimana kalau menurut saya? Keren. Menarik ya. Teori Maslow. Ya, teori Iya, Maslow. teori Abraham Maslow. Abraham Maslow. Orang mana tuh? Apalagi Ya sebenarnya apa namanya ya, kalau dari teori Maslow itu sebenarnya ya apa ya, ya benar juga sih kalau dari penjelasan Ayang ya, karena apa namanya ya, kalau memang mau optimal agar bermanfaat bagi orang lain ya kita harus memenuhi kebutuhan diri kita dulu sih sebenarnya. Kan mungkin kita pernah mendengar perkataan bahwasanya ya sebelum kita bermanfaat bagi orang lain yang bermanfaat untuk diri kita dulu lah. Tapi mau sampai kapan kan, takutnya kita ini nggak pernah bisa bermanfaat untuk orang lain, akhirnya kalau kita fokus sama diri kita. ya fokus pada diri kita sendiri terus dan tidak bisa selesai gitu loh untuk memenuhi kebutuhan diri kita. Karena kan tadi kan banyak ya, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, tersier dan sebagainya, kasih sayang, nyaman gitu ya, sampai aktualisasi diri. Dan itu butuh proses waktu yang panjang gitu kan, karena agak sulit lah untuk memenuhi itu semua dalam waktu yang singkat. Dan kita nggak tahu berapa lama setiap orang itu bisa memenuhi kebutuhannya menurut teori Maslow tadi gitu loh. Nah kalau dari pandangan aku ya yang jelas kita harus selesai dulu kan pertanyaannya, gimana caranya kita bermanfaat bagi orang lain? Apakah kita harus selesai terhadap diri kita terlebih dahulu atau bagaimana gitu kan? Memang kalau mau ngambil titik tengahnya yaitu ya kita selagi ingin menyelesaikan selesai terhadap diri kita juga sembari bermanfaat bagi banyak orang juga gitu loh, terutama pada orang-orang yang dekat dengan diri kita gitu loh, entah itu orang tua kita, adik-adik kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita gitu. Jangan ambil ceruk yang lebih luas lagi. Kalau memang mampu ya nggak masalah. Semakin kita mampu ataupun kapasitas kita bisa ya untuk memberikan sesuatu, memberikan manfaat bagi orang, insya Allah skala ataupun cakupan untuk bermanfaat bagi orang lain itu semakin luas. Nah makanya penting untuk selesai terhadap diri kita sendiri gitu ya. Dalam artian pertama, kalau kita di agama Islam itu ya selesai secara akidah gitu ya. Lalu yang kedua selesai menurut rukun Islam gitu ya, rukun iman ya, yang ada 6 gitu. Nah itu selesai semua gitu. Dan ibadah-ibadah yang memang diwajibkan maupun disunahkan kepada kita gitu ya. Nah itu kita punya pola hidup gitu ya, sehari-harinya ada daily activity yang memang aktivitas itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Itu satu cara untuk bagaimana kita selesai terhadap diri kita gitu ya. Lalu yang kedua, membuat pola aktivitas yang bermanfaat lainnya gitu ya. Membuat aktivitas yang produktif lainnya seperti olahraga, terus mencari ilmu gitu ya, sekolah dan sebagainya gitu ya. Nah, sembari kita menyelesaikan itu semua, entah misalkan kita masih sekolah nih, teman-teman masih SMA atau SMP atau kuliah gitu ya. Sembari kita menyelesaikan studi kita ya, kalau bisa kita berikan tenaga, waktu dan pikiran kita untuk bermanfaat bagi orang lain, kenapa tidak gitu loh. Karena kalau kita terlalu fokus terhadap diri kita juga, mau sampai kapan gitu ya, bagaimana caranya kita untuk memberikan manfaat pada orang lain gitu. Malah kalau dari pandangan aku, lebih baik menyelesaikan diri kita, semua tanggungan kita, kewajiban kita tunaikan, dan juga ya kita sedikit-sedikit lah memberikan manfaat bagi orang lain gitu ya. Belajar pelan-pelan agar kita punya rasa aware lah, peduli terhadap orang lain, mulai dilatih sejak dini gitu ya. Karena kalau kita menunggu sampai diri kita selesai dan kita belum pernah merasakan bagaimana membantu orang lain, memberikan ilmu yang pernah kita dapatkan untuk kita sebarkan kepada orang lain, dan insya Allah ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan dikerjakan oleh orang lain. Kalau kita nggak pernah melakukan itu ya kita nggak pernah tahu dan tidak pernah ada gambaran gimana sih berbagi sesuatu ataupun ingin bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Makanya tadi yang terbaik kalau pandangan aku ya berimbang lah gitu ya. Kita selesaikan diri kita sekaligus kita pelan-pelan bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, semakin proses penyelesaian hal-hal yang ada di dalam diri kita semakin mendekati selesai, itu nanti proses kebermanfaatan kita terhadap orang lain itu semakin meningkat gitu loh. Karena di diri kita itu ada kapasitas yang bertambah gitu ya. Entah itu ilmu, entah itu materi, entah itu tenaga gitu ya.
semakin itu meningkat, semakin dampak kita untuk terhadap orang lain dan ingin bermanfaat itu semakin lebih besar lagi gitu. Jadi ya nggak harus nunggu kita selesai terhadap diri kita gitu loh. Nah, standar selesai terhadap diri kita itu apa? Nah, itu pertanyaan tuh sebenarnya itu. Akhirnya Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ya balik lagi. standar kebutuhan itu selesai. Iya. Kita merasa kebutuhan itu udah terpenuhi apa belum tuh juga beda-beda setiap Betul, orang. betul. Kalau pakai teori Maslow kan jelas harus memenuhi 4 itu dulu kan? Benar. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau Aktualisasi diri. benar gini, kalau pertanyaannya ini kita fokus ke pertanyaan yang barusan ya. Berarti kalau menurut Ayang, pertanyaannya adalah kira-kira kita bisa nggak bermanfaat untuk orang lain dengan kondisi kita belum selesai terhadap diri kita sendiri? Itu dulu. Bisa. Ya? Harusnya bisa gitu ya. Tapi ya teman-teman harus menempatkan tingkat prioritas. optimalisasinya kali ya yang mungkin berbeda. Jadi kan tadi kalau yang aku sampaikan pandanganku, semakin kapasitas seseorang itu semakin tinggi, maka tingkat kebermanfaatannya akan tinggi pula gitu terhadap orang lain. Ya apapun itulah bentuknya. Jadi kadar ya. Jadi kayak standar untuk apa sih tadi pertanyaan penyelesaian diri ya? Iya, kalau kita merasa belum selesai sama diri kita sendiri, apakah kita bisa bermanfaat optimal dalam bermanfaat untuk orang lain apa enggak? Nah itu kayak kadar gitu teman-teman, kayak kadar. Jadi selesai dengan diri sendiri itu ada kayak apa ya? Gelas lah ya. Jadi semakin berisi semakin punya manfaat airnya gitu loh, gelas itu gitu loh. Misalkan diisi kan terus. Misalkan kita baru ngisi air di dalam diri kita itu 1/5. Nah itu kalau diminum oleh orang ya mungkin belum bisa menghilangkan haus dahaganya gitu kan. Nah semakin terisi dia semakin bisa bisa optimal menghilangkan hausnya dan sebagainya. Itu analoginya ya kurang lebih. Jadi entah kita selesai terhadap diri kita di berapa persen gitu ya, entah berapapun itu, kalau pandangan aku ya akan bisa dikonversikan terhadap manfaat kita untuk orang lain gitu loh. Berarti kalau menurut Ayang sebenarnya bukan soal kayak kalau kita belum selesai sama diri kita sendiri, jawabannya itu bukan jangan bermanfaat untuk orang lain, enggak gitu. Jawabannya itu bukan bisa atau enggak, tapi seberapa besar manfaatnya. Kalau misalnya kebutuhan kita, mungkin bukan kebutuhan ya, kalau di sini konteksnya tadi kalau banyak kadar yang kita ngerasa udah selesai dalam diri kita, mungkin kita akan jauh lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi sebenarnya jawabannya bukan bisa atau enggak kalau menurut Ayang ya, tapi lebih ke seberapa besar optimalisasi kita dalam berperan bagi orang lain. Ya ketika kita selesai terhadap diri kita gitu. Jadi semakin kita stabil, konstan, istiqomah dalam melakukan hal-hal yang produktif bagi diri kita, ya insya Allah kebermanfaat terhadap orang lain, lingkungan sekitar itu semakin punya dampak yang besar gitu. Itu sih. Jadi ya jangan jawabannya bukan iya dan enggak atau bisa dan enggak ya, tapi seberapa besar kadarnya. Betul, pada akhirnya jangan minder juga kalau kita misalkan belum selesai dengan kita sendiri akhirnya nggak bermanfaat. Iya gitu. Kita kan nggak pernah tahu umur kita berapa gitu kan. Jadi selagi kita diberikan waktu, optimalkan itu gitu loh. Ya Allah kasih kesempatan di depan mata, ya kenapa enggak gitu. Enggak, ya betul. Jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk nolong orang, ya kita tolong orang itu. Terus juga kalau aku sih mikirnya gini, karena kadar kebutuhan orang bisa terpenuhi atau enggak juga kan beda-beda. Jadi aku ngerasa kayak sebenarnya bukan berarti kebutuhan itu udah terpenuhi atau enggak dalam arti secara fisik ada. Kayak misalnya rasa sayang, oh dia udah ada doinya nih misalnya, atau rasa nyaman, oh karena dia tinggal di negara maju misalnya gitu. Maksudnya secara fisik kita bisa lihat gitu, nggak bisa, karena menurut aku kebutuhan seseorang kan juga terpenuhi atau nggak terpenuhinya itu kan ada di dia yang merasakan kebutuhannya udah selesai apa belum. Kalau di Islam itu sendiri kayak misalnya yang pernah yang ceritain salah satu sahabat Rasul yang kayaknya di akhir hayatnya, aku lupa cerita siapa, pokoknya kayak di akhir hayatnya dia bilang kayak aku tuh malu banget Allah ngasih begitu banyak harta gitu. Terus sampai sahabatnya yang lain dia bilang, tapi aku nggak lihat sesuatu kecuali piring dan pakaian lusuhmu. Itu Salman Al-Farisi ya. Itu ceritanya Salman Al-Farisi. Jadi aku mikir sebenarnya kebutuhan setiap orang itu kan bukan terpenuhi atau enggak, tapi dia merasa
kebutuhannya udah tercukupi apa belum. Ya. Jadi kayak misalnya ketika dia merasa kebutuhan fisiologinya udah terpenuhi, dalam arti kalau di Islam kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, terus juga kita merasa terpenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan kita karena kita sadar bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur, terus kita nggak akhirnya kayak mencari terus tentang fisiologi gitu. Kayak misalnya kita jadi mikirin gimana cara kita beli mobil, beli rumah, terus dan sebagainya gitu. Jadi dia merasa kebutuhan fisiologinya itu udah Allah jamin. Ya. Jadi akhirnya mungkin akan ada perasaan di mana aku nggak perlu mencari itu lagi karena aku sadar bahwa rezeki itu udah Allah yang jamin. Jadi otomatis kan sebenarnya tanpa terpenuhinya secara fisik fisiologi ini selesai dalam hidupnya pun nggak perlu itu gitu karena dalam hatinya dia udah sadar bahwa dia merasa secara kebutuhan fisiologi dia udah terpenuhi. Ya. Dimana dia sadar bahwa rezeki udah ada di tangan Allah SWT. Terus yang kedua rasa aman, rasa nyaman itu kan termasuk kayak kalau sekarang kita lagi banyak bahas tentang overthinking lah, terus khawatir tentang masa depan, terus quarter life crisis dan sebagainya gitu. Nah, rasa gelisah, rasa galau itu kan termasuk dari kayak kebutuhan rasa nyaman, rasa aman tadi kan ya. Jadi aku pikir kayak kalau kita bisa menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya pada Allah misalnya, meningkatkan iman dan takwa dan sebagainya, itu kebutuhan-kebutuhan ini tuh akhirnya kayak apa ya, kita merasa kebutuhan itu sudah terpenuhi. Ya. Termasuk kayak rasa cinta, rasa sayang itu kalau kita bisa apa ya, bisa mensyukuri apa yang sebenarnya Allah kasih, misalnya kayak kita optimali hubungan kita dengan orang tua, dengan adik dan kakak kita, terus dengan orang-orang terdekat kita menebar rasa sayang itu dan kita merasa tercukupi rasa sayang dan rasa cinta, perhatian orang lain terhadap kita gitu. Itu kan akan apa ya, sebenarnya akhirnya jadi balik lagi ke rasa syukur dan sabar. Jadi kita merasa kebutuhan hidup kita itu sudah terpenuhi, maka fokus kita adalah pada aktualisasi diri. Tapi kalau misalnya fokus kita masih pada kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya, kok gue nggak punya circle yang bagus ya, kok gue ngerasa nggak dicintai, nggak disayangi sama orang-orang terdekat gue misalnya, atau kok gue punya pencapaian tapi nggak dihargai sama banyak orang. Nah, ketika kita kita memfokuskan diri kita pada itu, kita pasti akan ngerasa itu akan kurang. Dan di sanalah kita ngerasa kebutuhan kita belum terpenuhi gitu. Jadi akhirnya waktu kita belum kita akhirnya susah untuk optimalisasi diri untuk memenuhi kebutuhan tentang aktualisasi diri tadi, karena ada fase-fase yang lain yang sekarang lagi kita cari gitu. Oke. Gitu sih kalau aku. Iya, benar. Sepakat. Ya itu. Ya gitu, karena aku ngerasa Banget sih. maksudnya kayak kebutuhan setiap orang kan beda-beda. Terus juga tadi yang bilang sih, standar atau kriteria orang selesai dengan dirinya sendiri itu juga beda-beda. Misalnya ada yang ngerasa selesai dengan dirinya sendiri kalau dia udah bisa makan setiap hari aja udah selesai buat dia gitu, udah bersyukur banget. Tapi tiba-tiba misalnya ada buat orang enggak gitu, selesai dengan dirinya sendiri. Itu tuh kayak ketika pencapaian aku udah dihargai sama banyak orang misalnya. Ya sebenarnya selagi kita masih hidup ya di dunia ini gitu ya, kita makhluk hidup, manusia, dan setiap saat, setiap waktu itu ya proses pembelajaran bagi kita gitu loh. Dan selesainya ya wafat nanti gitu. Ya benar. Lalu terus aku juga nambahin juga, aku bilang gini, karena kalau ngomongin soal selesai sama diri kita sendiri, itu tuh akan ada jatuh bangun aku bilang. Iya. Jadi kayak sekarang mungkin kita ngerasa selesai, tiba-tiba kita berada kita tiba-tiba ditimpa ujian, kita ngerasa nggak selesai lagi gitu. Dan itu akan jatuh bangun. Jadi kalau misalnya kita jatuh, kita harus sadar dulu. Aku selalu bilang sih, kalau kita merasa jatuh harus cepat-cepat evaluasi, benahi, aktualisasi lagi gitu. Maksudnya kita nggak akan bisa optimal kalau misalnya di kita sendiri aja tuh kita masih masih denial lah, masih misalnya nggak percaya diri dan sebagainya. Nah, ini nanti lanjut lagi ke beberapa pertanyaan yang menurut aku menarik juga sih. Kalau sekarang kita merasa belum selesai, ya cepat selesaiin. Besok juga kalau udah selesai akan nggak selesai lagi gitu, karena ya kita tuh manusia yang pasti berubah gitu, dinamikanya tuh banyak banget. Jadi sekarang kita ngerasa selesai, besok nggak selesai lagi, besok enggak gitu. Jadi gitu, kalau misalnya kita nunggu selesai ya kapan aktualisasi dirinya ya. Iya tadi, betul. Jadi selagi kita punya waktu, tetap bermanfaat bagi orang lain, dan ini bikin pola hidup yang produktif aja gitu. Karena kalau nggak gitu ya nggak akan jadi
kita itu nggak sia-sia gitu loh ketika kita ngejalanin hidup ini. Nah kalau dari aku pribadi, gimana cara untuk ini ya, mungkin teman-teman bisa ambil juga ya, untuk merasa selesai terhadap diri gitu ya. Yang terpenting itu kalau kita agama Islam ya, umat Muslim ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman ya, jalani kewajiban sebagai seorang Muslim gitu ya. Seorang Muslim beribadah karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dunia ini, di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari rezeki. Iya benar. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tugas kita ialah ikhtiar dan berdoa gitu ya. Doa, usaha, ikhtiar gitu. Untuk ya tadi mengejar ibadah sebenarnya. Jadi ikhtiar kita itu bentuk dari ibadah tadi itu teman-teman. Dan Allah ya dengan kuasanya ya terserah Allah mau menurunkan rezeki itu dari pintu yang mana, entah dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang gitu ya. Jadi yang kita nggak sangka-sangka ya. Nggak disangka-sangka. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau dengan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan cara yang baik dan benar, insya Allah akan menghasilkan amal gitu ya. Jadi bukan menghasilkan uang, menghasilkan amal. Iya, aku tuh tertarik, bentar ya, aku tertarik sama ini yang akhirnya aku nanya kan, yang kayak yang pernah bilang kayak apa sih, pokoknya yang mana sih, yang pokoknya kayak laki-laki tuh boleh ninggalin istri, LDR, boleh ninggalin istrinya LDR. kalau LDM ya, boleh ninggalin istrinya, LDM itu dalam 3 hal. Itu apa sih yang lupa aku? Dakwah, Terus yang kedua jihad, terus yang ketiga yang ketiga mencari ilmu. Ya, mencari ilmu. Aku mikir kok mencari harta nggak ada, karena banyak kasus kan sekarang, banyak kasus orang LDM karena jelas dong suaminya mencari harta, mencari nafkah dan sebagainya. Terus aku mikir kok nggak ada gitu. Ya maksudnya ya mungkin itu akhirnya balik lagi ke konklusi yang waktu itu kita sepakati adalah bahwa iya, karena kita tuh di dunia cuman sebagai, peran kita tuh sebagai hamba gitu. Peran kita sebagai hamba yang tugasnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Iya betul. Jadi even dia nyari nafkah itu adalah bentuk peribadatan gitu. Bentuk ibadah. Niatnya untuk beribadah. Benar. Dan boleh atau nggak bolehnya itu adalah ketika boleh kalau dia meniatkan itu sebagai jihadnya dia, karena dia mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi ketika nggak boleh, ketika kalau misalnya bisa diusahain, waktu itu kan dengar kajiannya di mana yang pokoknya kayak ustadznya bilang kalau masih bisa diusahain buat nggak LDM, terus kebutuhannya terpenuhi, ya jangan LDM. Karena kalau misalnya pun perlu LDM, ya silahkan, tapi diniatkan untuk yang mencari nafkah. Intinya adalah diniatkan hanya untuk beribadah kepada Allah, dan 3 hal ini doang yang disyariatkan gitu, yang diperbolehkan kalau misalnya seorang laki-laki meninggalkan seorang istrinya gitu. Terus balik lagi ke yang tadi yang bilang kayak cari nafkah gitu ya, karena yang sebenarnya Allah udah kasih rezekinya sendiri gitu. Kita udah dijamin sebenarnya soal rezeki, dan peran kita di dunia itu sebenarnya ya cuma untuk ibadah aja ya, dan menjadi ya, kalau untuk peran berarti kita sebagai seorang hamba dan menjadi khalifah di muka bumi gitu, sebagai pemimpin di muka bumi yang memimpin makhluk-makhluk lain. Ya betul. Jadi ya kalau aku biasanya selalu ini ya, bikin kayak rumus-rumus itu. Jadi selagi kita pola yang ya rumus, formula gitu ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sendi-sendi kita digerakkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Rumusnya pertama, niat yang lurus. Ya, inna amalu binniyat ya. Jadi segala amalan kita tergantung dengan niatnya. Jadi ketika niat kita lurus, baik gitu ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah amal itu akan mengikuti niat gitu ya. Terus ketika amal itu kita lakukan dengan cara yang lurus dan baik tadi, insya Allah hasilnya akan baik. Nah, apabila antara niat dan amal ataupun usaha kita itu salah satunya itu negasi ya, bertolak belakang, itu pasti hasilnya tidak akan baik gitu. Contoh misalkan niat kita tidak lurus ya, kita ambil contoh kayak sholat aja ya teman-teman. Kita mau sholat ini ibadah kan, amal yang baik kan, yang baik kan? Terus ketika kita niatnya untuk dipuji oleh makhluk, hasilnya dapat pahala atau enggak kan gitu. Itu kan sama aja perbuatan riya dan berdosa gitu. Nah, maupun sebaliknya, kalau niat kita lurus tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya
hasilnya tidak baik pula gitu. Contoh misalkan kita ingin sedekah, tapi hasil sedekahnya, hasil uang untuk sedekah ini dari uang-uang yang haram gitu, nggak berbuah pahala, akhirnya nggak berbuah amal baik gitu. Makanya rumusnya ini, kalau aku selalu bilang ke teman-teman tuh rumusnya ya, kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, berupa amal yang baik gitu ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu luruskan niat sama diusahakan ataupun dilakukan dengan cara-cara yang baik juga gitu. Hasilnya baik pula gitu. Makanya soal perkara niat ini luar biasa gitu teman-teman. Kayak misalkan kita ingin menyelesaikan selesai terhadap diri kita, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena standar untuk umat muslim itu ketika dianggap selesai terhadap diri kita, ya kita enjoy dalam beribadah gitu ya, nikmat gitu ya, beribadah itu selesai terhadap diri kita. Ketika kita nikmat dalam beribadah, bukan hanya ibadah spiritual aja ya, tapi ibadah-ibadah lain kayak muamalah terhadap keluarganya, bermuamalah dalam usaha gitu, bermuamalah dalam pekerjaannya gitu ya. Dia nikmat, merasa semua yang dia lakukan ini, yang dia kerjakan ini ibadah gitu loh. Jadi insya Allah ketika kita niatkan ini ibadah, terus kita menjalankan semuanya itu ya jelas arahnya kemana gitu, dan insya Allah akan optimal semuanya. Dan tanpa kita sadari ya itu selesai terhadap diri kita gitu loh teman-teman. Pun kalau ada ujian, cobaan yang akan datang, kalau kita sudah punya patternnya gitu, ya insya Allah ya kita dan teman-teman akan menganggap itu ya hal yang biasa aja akhirnya. Kan sebenarnya Allah itu memberikan kita anugerah Islam, dan ya di Islam luar biasa, sangat beruntung sekali orang-orang Islam gitu teman-teman gitu ya. Karena seorang mukmin itu ya dikatakan beruntung ketika dia dapat kebahagiaan, dia bersyukur, dapat pahala kan, dapat amal baik. Terus ketika dia diberikan ujian, dia bersabar gitu, dapat pahala juga bersabar. Sebenarnya Terus yang terakhir ketika dia hilaf gitu ya, dia beristighfar, bertobat gitu, dan tidak mengulangi lagi, ya udah dapat pahala juga gitu ya. jadi nggak ada ruginya ya sebenarnya ya. Ya makanya harus dijalankan sesuai dengan syariat aja gitu kan akhirnya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung seorang mukmin ketika mendapatkan privilege seperti itu gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita bingung ya dalam bagaimana ingin menyelesaikan diri kita, ingin bermanfaat bagi diri kita, ya kita harus tahu dulu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini untuk apa gitu ya. Terus tujuan kita hidup buat apa gitu. Goals besar kita itu apa? Standarnya apa gitu. Kalau goals kita hanya di dunia, ya udah ketika kita sampai pada tujuan itu, terus setelahnya apa gitu loh. Bakal kehilangan arah. Pada itu ya harus kita harus melihat diri kita kembali gitu. Kira-kira kita ini masih bingung atau tidak terhadap kehidupan diri kita sendiri gitu loh. Nah nanti ketika kita sudah paham, insya Allah standar bagaimana menyelesaikan diri itu akan ketemu gitu ya, dengan benar gitu ya. Yang sampai tadi kata yang bilang standarnya kan beda-beda. Nah takutnya standarnya ini standar duniawi semua gitu. Iya. Kira standar yang berkembang di masyarakat ya. Iya, memang kadang lumayan bikin overthinking dunia sekarang. Iya sih, karena akses informasi udah di mana-mana. Terus kita juga bahkan kan udah sekarang apalagi dunia digital ya, jadi kayak bahkan kalau kita waktu kemarin nonton film yang The Great Hack itu, The Great Hack ya jadi di situ kan benar-benar kayak ngejelasin betapa ada banyak orang yang akhirnya men-setting informasi-informasi yang akhirnya dapat informasi-informasi yang akhirnya disebarkan ke banyak orang sebagaimana yang diharapkan gitu, sampai akhirnya fokusnya ke behaviornya, ke perilaku masyarakatnya. Jadi perilaku masyarakat sekarang itu ya sangat dipengaruhi sama informasi yang ada, dan informasi itu sampai sekarang benar-benar kayak bisa disetting banget, apalagi di dunia digital ini gitu. Ngeri banget lah pokoknya kalau lihat di film itu ya, intinya kayak gitu lah. Terus juga sebenarnya kalau ngomongin soal kebutuhan hidup tuh kan kalau aku lihatnya kayak nikmat atau rezeki yang Allah kasih gitu. Rezeki itu kan juga bentuknya bukan cuma sekedar yang fisiologi tadi ya, tapi kayak rasa aman, rasa nyaman, itu kan juga rezeki yang Allah kasih gitu buat makhluknya gitu. Terus juga rasa sayang, rasa cinta, terus kemuliaan, maksudnya kayak dihargai sama banyak orang, terus punya circle yang baik dan sebagainya, itu kan sebenarnya rezeki banget ya. Dan
ngomongin soal rezeki itu benar-benar kayak ngomongin seberapa banyak syukur yang kita panjat. Maksudnya seberapa banyak syukur sih yang kita apa ya? Ya seberapa banyak nikmat yang kita syukuri gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau selesai sama diri kita sendiri, mungkin akhirnya fokusnya pada syukurnya gitu, karena kita merasa akhirnya kebutuhan kita udah terpenuhi gitu, dan ketika ada ujian kita bersabar gitu, dan akan mudah buat kita akhirnya untuk bisa selesai sama diri kita sendiri dan fokus pada peran kita sebagai seorang hamba, dimana sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba-nya Allah gitu adalah barang siapa yang mereka yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baik manusia Adalah manusia bermanfaat bagi orang manusia lain gitu ya, intinya gitu. Nah, ngomongin tadi masalah standar. Jadi standar menyelesaikan diri itu kadang-kala ditarik ke standar keberhasilan, ya kan? Keberhasilan individu itu kan. Iya. Keberhasilan ataupun kesuksesan, pencapaian seseorang gitu ya. Nah, makin kesini pencapaian itu banyak sekali yang dipandang oleh banyak orang yang itu wow gitu ya. Itu pencapaian yang ada di dunia gitu loh. Lebih spesifik ya yang Iya, di dunia semua gitu loh. Sebenarnya itu nggak salah ya teman-teman. nggak salah. Pencapaian dunia itu nggak salah. Tetapi bagaimana kita menyelaraskan pencapaian di dunia itu dengan pencapaian kita di akhirat gitu. Jadi bisa nggak pencapaian kita di dunia ini berbuah hasil nanti di akhirat gitu. Jangan sampai kedua hal ini dipisahkan, dunia dan akhirat dipisahkan. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai ketika kita berhasil menyelesaikan studi kita sampai dengan jenjang terakhir ya, profesor, dokter, tapi itu tidak bisa dikonversikan dengan dengan penilaian di akhirat nanti gitu loh. Nah, itu koreksinya banyak nanti di niatnya. Maksudnya apa nih? Dunia sama akhirat harus disatuin terus, maksudnya gimana? Jadi ketika kita tadi balik lagi bagaimana niatnya. Ketika kita berada di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini sebagai tempat kita untuk mengumpulkan banyak amal gitu dengan beribadah tadi. Yang kita lakukan sehari-hari, terus target kita di dunia ini yang kita sudah tentukan itu harus selaras dengan ibadah tadi gitu. Ketika kita selaraskan dengan ibadah tadi, insya Allah bakal berbuah gitu di akhirat tadi gitu. Nah, jangan sampai standar keberhasilan orang itu sebagai acuan acuan utama gitu ya. Padahal tujuan kita bagaimana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, dengan cara beramal tadi banyak ya teman-teman. Bisa kita belajar ya, diniatkan untuk beribadah. Bisa kita bekerja, diniatkan untuk beribadah. Dan jangan sampai niatnya itu bukan untuk ibadah, bukan untuk mencari ridho dan rahmat Allah gitu. Ketika kita menghilangkan itu, ya berarti orientasi kita menyimpang akhirnya gitu loh. Dan tidak bisa terkonversi di akhirat kelak gitu. Maksud ayang tuh kan gini, kita nggak bisa melepaskan dunia dan akhirat kita. Nggak bisa sedetik pun. Benar, karena pada hakikatnya kan kita di dunia tuh juga bukan salah satunya, benar-benar satu-satunya tujuan kita berada di dunia itu adalah untuk membawa bekal untuk kehidupan yang lebih kekal gitu kan. Jadi makanya akan selalu dan harus selalu kita kaitkan semua hal yang ada dalam hidup kita ini adalah bekal kita menuju akhirat nanti ya. Jadi nggak boleh sama sekali dilepasin kayak ya udah dunia dulu, nanti baru ini urusan akhirat aku gitu, nggak bisa. Karena pada hakikatnya setiap manusia itu hidup hanya untuk memperbanyak bekal untuk dunia yang lebih kekal. Oke. Nah, aku selalu juga ini sebenarnya hal yang sama yang biasanya aku juga sampaikan ke beberapa audiens aku kalau di beberapa kajian. Aku selalu bilang gini, waktu kemarin bahkan aku bilangin, teman-teman sadar nggak kadang-kadang cita-cita yang biasanya orang lain lontarkan itu pada hakikatnya bukan cita-cita yang sebenarnya, tapi sebatas tools aja atau alat aja. Jadi wajar banget buat orang-orang yang ketika sampai pada cita-citanya mereka akhirnya bingung untuk kira-kira hidup ini buat apa lagi, karena udah selesai, udah nyampe nih yang sama cita-citanya. Contohnya, kalau teman-teman ditanya atau kita ditanya misalnya cita-citanya apa, pasti kan yang keluar akhirnya profesi-profesi, dokter, polisi, tentara, insinyur dan sebagainya. Astronot. Upin. Astronot. Sering gitu kan. Itu sadar nggak sadar sebenarnya itu cuma tools aja. Aku selalu bilang itu sebenarnya alat aja. Jadi sebisa mungkin kalaupun teman-teman jadi dokter, kira-kira kita bingung nggak kalau misalnya suatu saat kita nyampe jadi dokter nih, apa yang akan kita lakukan? Kan
cita-cita kita udah selesai. Jadi perjuangan kita akhirnya udah selesai pada saat ketika kita udah dapet cita-cita itu. Udah jadi dokter, ngerasanya kita udah santai, udah leha-leha dan sebagainya. Padahal pada hakikatnya hidup kita belum selesai. Jadi aku selalu bilang bahwa itu sebenarnya pada hakikatnya itu cita-cita yang sebenarnya tanpa sadar itu tulus aja cara kita untuk mencapai cita-cita yang sebenarnya. Jadi aku selalu bilang cita-cita kita tuh sebenarnya apa sih gitu. Aku yang selalu bilang cita-cita kita adalah untuk mendapat ridho Allah supaya kita diizinin buat masuk surga lagi gitu. Dan itu semua tools itu adalah alat kita untuk mencapai cita-cita tersebut. Kayak misalnya ketika teman-teman mau jadi dokter, ya jadikan dokter itu sebagai alat teman-teman untuk memperbanyak kebaikan lagi. Misalnya dengan jadi dokter akan begitu banyak orang-orang yang akhirnya disehatkan, terus ada apa namanya ya banyak lah gitu, misalnya atau jadi polisi atau jadi tentara gitu, itu dijadikan sebagai alat teman-teman untuk memperbanyak kebaikan. Jadi cita-citanya itu sebenarnya selama ini kita tuh kadang-kadang suka salah gitu loh, yang cita-cita kamu apa akhirnya terkerdilkan dengan cita-cita kita yang udah sampai, akhirnya sayangnya jadi banyak yang bingung ketika kita udah nyampe pada cita-cita itu. Padahal cita-cita itu adalah ketika kita udah nyampe pada cita-cita itu kayak seolah-olah baru start, yang kita baru mau mulai untuk mengoptimalisasi peran kita yang sesungguhnya. Betul banget, mantap. Ya gitu. Oke, mungkin itu ya tadi ya. Jadi konklusinya atau kesimpulannya adalah ternyata jawabannya bukan soal kita bisa bermanfaat apa enggak kalau diri kita belum selesai, tapi jawabannya adalah seberapa besar manfaat kita ketika kadar selesai diri kita itu sangat mempengaruhi pada kadar kemanfaatan kita pada banyak orang. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman selalu sadar bahwa kesehatan diri, maksudnya kayak keselesaian terhadap diri kita sendiri itu sangat mempengaruhi kemanfaatan kita. Jadi sebisa mungkin selesai dulu sama diri kita sendiri, baru sebanyak-banyaknya optimalisasi diri. Dan gitu ya, jadi bukan soal bisa apa enggak, tapi seberapa. Jadi jangan nunggu selesai dulu terhadap diri kita gitu. Jadi ya bermanfaat aja. Jadi konklusinya ya intinya selagi kita ingin meningkatkan kapasitas diri, menyelesaikan apa-apa saja yang ada dalam diri kita, sembari itu ya kita bermanfaat untuk orang lain. Nanti skalanya akan mengikuti cakupan kebermanfaatan kita, akan mengikuti seberapa besar kita menyelesaikan diri kita gitu. Nanti meningkat. Kita masih SMA nih, selesai pas SMA manfaat kita ya untuk warga SMA gitu ya. Terus ilmu kita ya seanak SMA lah gitu ya. Ketika lulus kuliah, nanti nambah cakupannya lagi, ilmu kita nambah gitu ya. Nambah lagi cakupan kebermanfaatannya. Terus. Karena kita manusia dan kita hidup untuk terus belajar gitu sampai akhir hayat kita. Dan semakin kita belajar, semakin besar lagi dampak kita terhadap orang lain, dan insya Allah itu sangat bermanfaat bagi orang lain ketika kita mempunyai banyak hal di dalam diri kita gitu ya. Gitu kesimpulannya teman-teman. Jadi lalu bermanfaat setiap detiknya gitu ya. Harus bermanfaat karena kadar keselesaian diri kita itu sangat mempengaruhi kadar kebermanfaatan kita. Betul. Gitu. Jadi jangan tidak bermanfaat. Semoga jadi orang bermanfaat terus ya. Amin. Oke, selesai. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dan diambil manfaat-manfaatnya aja ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Di sini kita sharing dan belajar. Ya, buat teman-teman yang mau kritik, saran dan kasih kritik saran silakan. Atau mau bahas apa boleh komen-komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.